Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini sobat sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Di video ini adalah akhir dari dua bagian video sebelumnya mengenai sejarah pertambangan di Indonesia dan korelasinya dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Mari kita lanjutkan. Ada satu hal yang harus disepakati ketika kita akan membahas mengenai sumber daya alam, dalam hal ini adalah migas dan non-migas. Kita harus bersepakat bahwa acuan aturan awal untuk ini semua adalah Pancasila Sila kelima dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dari kedua video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia pasca Orde Lama sudah mulai menandatangani kesepakatan kontrak karya, atau dalam hal ini adalah persetujuan penambangan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan kesepakatan tertentu. Oleh karenanya, secara mudahnya, seharusnya kontrak kerja yang disepakati itu menguntungkan untuk rakyat Indonesia selaku penduduk yang mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana SDA ini ditambang. Paragraf harus disepakati jika merunut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang bisa diuji dengan fakta yang ada, apakah itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang dan menguntungkan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Untuk contoh kasus dapat diambil pada perusahaan Freeport yang menambang tembaga dan emas di Papua. Dalam kontrak awalnya yang pada umumnya sudah diketahui banyak manusia di dunia. Hal ini dapat dicari referensinya di internet maupun menggunakan chatbot GPT jika ada kemalasan, tapi masih ingin tahu. Dan inilah ringkasan dari kontrak karya itu. Konteks: Indonesia baru saja membuka diri terhadap investasi asing setelah disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, UU PMA, No. 1 Tahun 1967. Kontrak ini adalah kontrak karya generasi pertama, ditandatangani hanya 2 tahun setelah Papua resmi masuk Indonesia, 1965. Isi pokok: luas wilayah konsesi, tanda kurang lebih 10.000 km persegi di dataran tinggi Mimika, Papua. Durasi kontrak, 30 tahun, tahun 1967 sampai tahun 1997, dapat diperpanjang. Freeport diberi hak penuh untuk eksplorasi, eksploitasi, dan ekspor hasil tambang. Pemerintah Indonesia hanya menerima royalti yang sangat kecil, sekitar 1% dari hasil penjualan. Belum punya keterlibatan saham atau hak atas pengawasan lingkungan yang signifikan. Tidak ada keharusan hilirisasi, pemurnian di dalam negeri. Dari narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia selaku penduduk di mana tembaga dan emas itu dikeruk, hanya mendapat porsi yang sangat tidak seimbang, yaitu sekitar 1% banding 99%. Pertanyaannya, apakah sebagian besar rakyat Indonesia waktu itu mengetahui tentang detail kontrak karya ini? Ini pertanyaan, bukan sanggahan atau bantahan terhadap keputusan pemerintah. Karena rakyat Indonesia berhak tahu kebenaran yang seharusnya mereka itu wajib tahu dengan tujuan agar hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terabaikan atau sengaja diabaikan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa semenjak pasca Orde Lama, tepatnya tahun 1967 pemerintah sudah mulai didikte, dikontrol dan diatur oleh segelintir korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal ini seperti apa yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa peneliti seperti John Pilger, Jeffrey Winter dan John Perkins. Sehingga ada pemerintahan bayangan yang mengatur atau mengendalikan pemerintahan yang sah. Ciri pokoknya dari pemerintah yang sah diatur oleh pemerintahan bayangan hanya satu, yaitu kebijakan yang dibuat cenderung lebih banyak merugikan masyarakat dan terkesan membuat kisruh atau kekacauan di dalam negeri. Maka, tidak perlu heran jika kebijakan pemerintah mengenai sumber daya alam itu kebanyakan cenderung akan merugikan dan menindas rakyatnya sendiri. Karena pemerintahan bayangan ini memiliki alat kontrol yang sedemikian lengkap untuk mengawasi dan memantau pemerintahan yang sah. Jika masih sesuai atau sevisi dengan pemerintahan bayangan, maka akan dilanjutkan, namun jika tidak, maka akan dijatuhkan, dilengsarkan, atau bahkan dieksekusi. Beberapa pesohor sudah menyadari akan hadirnya pemerintahan bayangan ini. Dari mulai Robespierre, Sultan Abdul Hamid II, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, John F. Kennedy hingga Bung Karno. Dan kita semua tahu apa yang terjadi pada mereka setelah mereka berupaya mengungkap pemerintahan bayangan ini.
Kita dapat menelusuri jejak digital dari beliau-beliau ini dalam mengungkap pemerintahan bayangan. Dan suatu saat pemerintahan itu akan mewujud dan menampakkan kenyataannya. Karena kebenaran itu cepat atau lambat tetap akan mencari jalannya sendiri, meskipun dia ditutup dan disembunyikan serapat mungkin. Semoga ini dapat menjadi perenungan kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.